الفاتح إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين، خصوصا إلى روح سيدنا أحمد بن عيسى المهدي الفقيه المقدم محمد بن علي وعلوي وجميع سادات علي وعلوي ورسوله وفروئهم أن الله يؤلي درجات في الجنة ويكفر مصوبتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahilladzi musayyiru sahab, thumma salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wal ashab. Wa ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amrin wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya man huwa fi uluwihi kain, ya man huwa fi fi'li hamid, ya man huwa fi majdihi matid. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min zulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatil mukarramin. Rabbana zidna ilman wa fahma wa aqla ya akramal akramin bihaqqi sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin ya rahman ya rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi kita tercinta Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap keluarga beliau, sahabatnya dan umatnya. Yang saya muliakan para imam Masjid Al-Amin, para sesepuh, orang tua dan seluruh jamaah yang hadir dan juga yang turut membantu mulai dari awal pengajian kita, dari konsumsi, kemudian mengurus perihal yang berkaitan tentang majlis yang ada di Masjid Al-Amin. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan balasannya di akhirat nanti dengan pengampunan dosa, diberikan rahmat, diberikan nur, diberikan barakah bijahin Nabi wa alin Nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Qala muallif rahimahumullah, furudul ghusli ithnani. Al-awwalu an-niyat. Waqtuha awwalu ghusli li'anna al-badana fil ghusli kal-'udwil wahid kama qala sahibu safwati zubat wa niyatun bil ibtida'i iktaranat kal haidi aw janabatin ta'ayyanat. Wajib mandi itu ada dua. Makna furud di sini bisa juga diartikan rukun mandi wajib. Furudul ghusli itsnan. Yang pertama al-awwalu an-niyat. Al-awwalu an-niyah. Yang pertama adalah niat. Nah, itu dikatakan di dalam kitab Safinatun Najah, an-niyatu qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lihi mahalluha qalbu wa talaffudhu biha sunnatun. Niat adalah bertujuan melakukan sesuatu yang dibarengi dengan perbuatan tersebut dan tempatnya itu di hati. Adapun lafaz itu mustahab, dianjurkan.
Di dalam mazhab Syafi'i, melafatkan niat tujuannya menghilangkan was-was dan menghadirkan niat biar menetap dalam hati. Nah, mandi wajib harus dengan niat. Kapan mulai niat ketika kita mandi wajib? Awwalu ghusli li'anna al-badan fil ghusli kal 'udwil wahid. Mulai air itu mengucur di atas kepala berbarengan dengan niat. Ya, kaum aslafus sholihin minal asfiya, para kelompok para sufi, mereka biasa melanggengkan niat dari awal sampai akhir. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab Minhajul Qawim, syarah dari Muqaddimah Hadramiyah, menyatakan sama halnya dengan wudu, diperbolehkan juga, bahkan fadilahnya lebih besar jika niat tersebut mulai dari awal kita lakukan mandi atau wudu, niat terus dilanggengkan sampai selesai, itu fadilahnya jauh lebih besar. Itu menurut Ibnu Hajar Al-Haytami. Namun kalau diawali niat, setelahnya itu tidak ada niat lagi, itu juga dikatakan diperbolehkan. Nah, mandi demikian juga. Pertama kali air sampai di atas kepala kita, itu sudah harus ada niat, karena kal'udwil wahid. Karena ketika mandi, seluruh tubuh kita ini dianggap satu anggota tubuh. Sebagaimana dikatakan di dalam kitab Zubat, niat itu di awal disertai, dibarengi bersamaan dengan mandi tersebut. Seperti janabah dan haid ta'ayyanat. Mas'alatun idza ijtama'a alaihi guslani wajibani fa akthar kal jima' wa khurujil mani fa hal takfi anhuma niyatun wahidatun. Ada satu masalah apabila terkumpul dua mandi wajib atau lebih, seperti kal jima', berhubungan biologis, dan keluarnya air mani. Fahal takfi anhuma niyatun wahida, apakah cukup dengan satu niat? Jadi artinya dia mengalami janabah ini sebabnya bukan satu, mungkin dua atau lebih dari dua. Keluar air mani atau habis berhubungan, maka ketika mandi wajib cukup satu niat, dia sudah mewakili seluruhnya. Nah, berbeda dengan mandi sunnah. Kalau kita ada mandi wajib, misal mungkin bangun tidur hari Jumat, keluar air mani, mimpi, maka wajib mandi. Dan kebetulan pada waktu itu hari Jumat, kita juga niat untuk mandi sunnah, melaksanakan sholat Jumat. Maka pada waktu itu kalau kita niat saja, misalnya niat sunnah saja, niat sunnah untuk mandi sunnah melaksanakan sholat Jumat, maka janabah kita tidak terangkat. Atau sebaliknya, kalau kita niatnya janabah saja, niat mengangkat janabah tanpa niat mandi sunnah, maka kita tidak dapat kesunahan mandi. Kalau terkumpul mandi wajib dengan mandi sunnah, harus niat dua-dua, wajib juga dan yang sunnah juga. Nah, itu disebutkan di sini. La takfi fala budda an yanwiyahuma. Tidak cukup kalau satu niat. Kalau kasusnya mandi wajib dan mandi sunnah, harus dia dengan dua niat tersebut. Niat mandi wajib dan niat mandi sunnah, baru dapat dua-duanya. Artinya dipisah. Itu berbeda jika ada dua sebab yang menyebabkan dia mandi wajib, maka cukup dengan satu niat mandi wajib, dia sudah terangkat dua daripada janabah tersebut. Wa inna wa fardan wa naflan hasala aw fa bi kullin mithlahu tahassula.
Dan jika dia niat mandi wajib dan sunnah, hasola, maka dia dapat daripada dua niat tersebut. Kaifiyatun niat fi ghusli fardhi, cara berniat di saat mandi wajib, yaitu yanwi bi qalbih, niat di dalam hatinya, wa yusanna an yatalaffaz, dan dianjurkan, disunnahkan, yusanna disunnahkan, dilafatkan dengan membaca niat nawaitu raf'al janabati, saya niat mengangkat janabah, atau nawaitu raf'al al-hadatsil akbari, saya niat mengangkat hadas besar juga bisa. Au nawaitu fardha ghusli, saya niat mandi wajib, itu juga bisa. Atau yang terakhir adalah nawaitu taharah lis-sholati, saya niat bersuci untuk sholat. Nah, ini dilafatkan. Kecuali nanti pakai lillah, ada orang nambah niatnya disebutkan nama Allah, maka lafaz Allah itu tidak boleh dilafatkan karena posisinya di dalam kamar mandi. Itu di beberapa manuskrip para ulama, di antaranya ya Ibnu Arabi, Al-Imam Abdul Karim Al-Jili, itu mereka tambahkan mengangkat janabah jasad dan waruha, mengangkat janabah secara jasad dan ruh. Nah, di kalangan para asfiyah mereka biasa menambah demikian. Kemudian kata yusanna di sini berarti ditekankan. Di dalam mazhab Syafi'i melafatkan niat itu sesuatu yang sangat ditekankan, sangat diperintahkan, bahkan dibuat redaksi yusanna, disunnahkan. Kalau mazhab Hambali memang dilarang, mereka larang melafatkan niat. Kalau mazhab Syafi'i disunnahkan melafatkan niat. Makanya di dalam beberapa kitab fikih itu biasa ada beberapa redaksi, dikatakan yusannu atau yustahabbu atau al-hasan atau al-muraggabu fih atau mandub. Ini semua satu makna yang artinya adalah diperintahkan sebagai bentuk anjuran yang dianjurkan sampai derajat sunnah. Nah, ini pendapatnya Ibnu Hajar Al-Haytami. Ibnu Hajar Al-Haytami menyatakan redaksi yang saya lebih senang menggunakan itu adalah yusannu, disunnahkan. Ada juga nafilah, itu juga artinya sunnah. Jadi dalam kitab fikih itu memiliki makna sunnah. Sebagian ulama mengatakan muradif, satu makna. Sebagian ulama mengatakan maknanya hampir sama tapi ada sedikit perbedaan. Tapi yang diambil oleh Ibnu Hajar Al-Haytami, jika sudah ada kata yusanna, an yusanna atau yusannu, itu berarti anjurannya sangat tegas sampai mendekati sunnah. Adapun sunnah di mazhab Hambali itu jauh lebih tegas. Kalau ada pendapat di mazhabnya Hanabila, Al-Imam Ahmad bin Hanbal dengan ashabuhu, dengan para ulamanya, para murid-muridnya, kalau kita dapati di kitab mereka disebutkan sunnah, itu definisinya berbeda dengan sunnahnya di mazhab Syafi'i. Kalau di mazhab Syafi'i, sunnah itu adalah kita lakukan dapat pahala, kita tinggalkan tidak mendapat dosa. Itu definisi mazhab Syafi'i. Tapi kalau mazhab Hanabila, sunnah itu kalau kita tinggalkan dapat dosa. Itu sunnahnya di dalam mazhab Hanabila. Kemudian dikatakan di sini yang kedua daripada rukun mandi wajib. Tadi yang pertama nih niat. Jadi seluruh ibadah di dalam syariat Islam, khususnya di dalam mazhab Syafi'i dan mazhab lainnya, itu semuanya harus menggunakan niat.
Innamal a'malu binniyat. Setiap amalan tergantung niat. Dalam kaidah usul fikih dikatakan al-umuru bimaqasidiha. Seluruh perkara tergantung niat. Itu rumusan usul fikih yang pertama. Al-umuru bimaqasidiha. Seluruh ibadah, seluruh perkara itu tergantung tujuannya. Yang dimaksud tujuan di sini adalah niat. Namun ada beberapa ibadah yang niatnya sebelum kita lakukan ibadahnya sudah niat terlebih dahulu. Jadi tidak harus niat itu berbarengan. Tadi kan definisi dalam kitab Safinatun Najah itu kasusnya masalah wudu. Adapun beberapa ibadah niat duluan baru melakukan amal. Seperti puasa. Puasa itu kita niat sebelum melakukan amal ibadah puasa. Kita niat terlebih dahulu, baru setelahnya kita berpuasa. Tapi kalau berbicara sholat, berbicara wudu, berbicara mandi sunnah ataupun mandi wajib, atau berbicara tentang tayamum, maka niatnya harus berbarengan. Nanti di situ terjadi khilaf di kalangan para fuqaha antara Imam Ghazali, Imam Rafi, Imam Nawawi tentang masalah kapan niat itu harus kita mulai hadirkan, dan apakah harus dilanggengkan atau hanya sekali terlintas niat sudah cukup. Nah, ini pembahasan khusus di kalangan para ulama tentang masalah niat. Di dalam kitab Tanwirul Qulub fi Mu'alamati 'Allamil Ghuyub disusun oleh Syekh Muhammad Amin Kurdi Naskabandi, itu beliau mengatakan ada beberapa malaikat tugasnya itu adalah mencium aroma niat. Jadi kalau niat kita ini baik, itu yang keluar aroma minyak kasturi, misik. Tapi kalau niat kita buruk, malaikat tersebut bisa mencium aroma bau busuk. Aroma bau busuk. Nah, niat tingkatannya ada namanya ham, ada namanya azm, ada namanya niat. Nah, ulama mengatakan berdasarkan hadis Nabi SAW, jika ada niat buruk dalam hati dan belum kita melakukannya dan belum kita menegaskan dia menetap dalam hati, maka tidak dicatat dosa. Tapi jika ada niat jahat, kemudian niat jahat itu kita iakan, kita mengiyakan niat jahat tersebut sehingga dia tertancap dalam hati, dia sudah jadi al-azm an-niat. Kalau ham ini dalam hadis dikatakan sudah masuk pahala. Man hamma bihasanatin, siapa yang berkeinginan perbuatan baik dan terhalang karena uzur, maka dicatat dia melakukan kebaikan. Nah, makna ham di hadis tersebut adalah niat yang terlintas dalam hatinya, itu namanya khawatir. Khawatir itu tidak dihitung dosa, tapi yang dihitung adalah ham. Tidak dihitung dosa, tidak dihitung pahala. Karena khawatir itu sulit untuk kita bendung, lintasan-lintasan bisikan dalam hati. Tapi lintasan bisikan dalam hati, jika yang lintasan tersebut keburukan, kemudian kita menetapkan dalam hati, nah itu masuknya ham. Nanti naik lagi azam, nanti niat. Nah, yang sudah masuk kepada itulah dihitung dosa. Tapi kalau kita lawan itu niat buruk tersebut dan kita tidak melakukan, dihitung pahala. Karena kita melawan niat buruk. Nah, itu dibahas di kalangan para asfiya dan para fuqaha tentang masalah niat. Atsani, yang kedua, rukun mandi wajib adalah ta'mimul badani bil ma. Jadi rukun mandi wajib hanya dua. Yang pertama niat, yang kedua meratakan badan dengan air. Nah, kita kalau mandi janabah itu diajarkan oleh para asfiya
Seperti Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani dalam kitabnya Kashful Ghummah an Jamil Ummah, itu beliau mengatakan anggota yang terlihat oleh mata secara majlis, namanya majlis mukhatab. Majlis mukhatab 1,5 meter. Jika saya lihat itu nampak oleh pandangan mata saya, maka anggota-anggota itu wajib terkena air ketika mandi wajib. Sehingga beliau katakan di antaranya mata ini ketika mandi diajarkan oleh beliau itu jangan sambil tutup mata. Karena ini juga termasuk yang wajib kena air. Kita bersihkan dulu. Kemudian dilarang kita membiarkan kotoran mata di saat kita berwudu atau mandi. Karena kotoran mata itu menghalangi terkenanya air di kulit yang nampak oleh mata kita, sedangkan itu wajib. Dikatakan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami, sebelum berwudu dan sebelum mandi wajib, maka kotoran mata itu harus dibersihkan dulu. Sudah bersih, tidak ada yang menghalangi kulit, baru setelah itu mandi atau berwudu. Nah, ini perlu diperhatikan. Itu dikatakan oleh Ibnu Hajar dalam kitab Minhajul Qawim, juga Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani dalam kitabnya Kashful Ghummah an Jamil Ummah. Sehingga dikatakan ini ta'mimul badan bil ma', air itu harus diratakan di seluruh badan. Di seluruh badan diratakan, dikenakan air. Kama qala sahibu Saffati Zubat, sebagaimana yang dikatakan oleh pengarang kitab Saffatu Zubat. Wal fardu ta'mimun li jismin zuhra sya'ran wa zufra man bata wa bashara. Kata Imam Ruslan mengatakan wajib meratakan air ke seluruh anggota tubuh zahara yang nampak. Makna yang nampak tadi itu, kalau kita duduk 1,5 meter, yang kelihatan oleh lawan berbicara, maka yang itu wajib kena air. Itu maknanya zuhara dalam Nazom Zubat. Karena ini dijelaskan oleh Imam Romli. Makna zuhara itu adalah yang saya sebutkan tadi dalam kitabnya Ghayatul Bayan, syarah daripada Zubat Ibnu Ruslan. Sya'ra, rambut juga, bulu, itu juga dikenakan air. Al-Imam Ali bin Abi Thalib dikisahkan di dalam beberapa riwayat, disebutkan dalam kitab Subulus Salam. Ada kitab namanya Subulus Salam, dan juga kitab Ibanatul Ahkam yang mensyarahkan isi hadis di dalam kitab Bulughul Maram. Jadi kitab Bulughul Maram ini karya Al-Imam Ahmad ibn Ali ibnu Hajar Al-Asqalani yang lahir tahun 773 Hijriah, meninggal 852 Hijriah. Kitab tersebut berjudul Bulughul Maram. Bulughul Maram adalah kitab hadis. Kitab hadis yang mengumpulkan hadis-hadis yang bertopik dan membahas masalah hukum. Nama kitabnya Bulughul Maram. Nah, syarahnya diantaranya adalah kitab bernama Subulus Salam, karya Al-Imam Son'ani. Kemudian yang kedua karya Sayyid Alwi Ibn Abbas Al-Maliki. Nama kitabnya Ibanatul Ahkam, syarah dari Bulughul Maram. Di dalam dua kitab tersebut diriwayatkan ketika membahas satu topik namanya Babul Ghusli, bab tentang mandi. Itu disebutkan Nabi Muhammad SAW pernah menyatakan bahwa seluruh anggota tubuh ini adalah janabah. Maknanya adalah, secara substansi maknanya adalah, kalau dalam keadaan kita janabah, di saat itu rambut juga janabah, kuku juga janabah. Sehingga dilarang orang yang dalam keadaan janabah menggunting rambut dan menggunting kuku. Memang benar terjadi khilaf di kalangan para fuqaha, terjadi perbedaan pendapat. Namun Al-Imam Ali bin Abi Thalib, beliau memilih agar mengambil
yang lebih hati-hati di dalam hukum. Dan itu beliau lakukan di zaman Nabi, di hadapan Nabi Muhammad SAW. Mendengar kabar bahwa seluruh anggota tubuh ini ketika janabah, maka dia dihitung seluruhnya janabah. Maka Imam Ali bin Abi Thalib, beliau menggunting rambut, bukan hanya menggunting, botak, dicukur habis rambutnya. Ditanya, kenapa engkau mencukur rambut? Saya khawatir dalam keadaan janabah ada rambut yang terlepas. Sedangkan dikatakan seluruh anggota tubuh itu adalah janabah, sehingga harus dicari. Ini yang diambil oleh Imam Ali bin Abi Thalib. Namun para ulama juga mengatakan al-masyaqqatu tajlibu taisir. Menurut pandangan para fuqaha, hal ini sulit. Sehingga terjadi perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan, ya kalau sudah terlepas, sudah tidak perlu cari lagi. Sehingga pendapat kedua mengatakan, yang dilarang yang sengaja menggunting. Dia sudah janabah, dia sengaja gunting kukunya, rambutnya. Adapun yang tidur kalau terlepas, ya sudah, ini sulit. Kaidah usul fikih mengatakan al-masyaqqatu tajlibu taisir. Kalau perkara yang sulit, maka dijadikan mudah dengan beberapa aturan, dengan beberapa syarat. Bukan berarti kita membuat hukum sendiri atau mengambil hal-hal yang mudah karena keinginan diri kita sendiri, tidak. Tapi ada beberapa regulasi yang diatur oleh para fuqaha tentang masalah tersebut. Nah, itu terjadi. Sehingga seorang doktor pengarang kitab tafsir Rawai'ul Bayan fi tafsir ayatil ahkam, namanya Profesor Dr. Syekh Ali As-Sobuni, sudah meninggal dunia. Itu punya kitab tentang hukum-hukum yang diambil di dalam ayat-ayat Al-Quran. Beliau mengatakan yang bagi lil mu'mini al-ihtiyat fil ibadah. Selayaknya bagi orang beriman, kalau dalam masalah hukum, masalah ibadah, dia memilih pendapat yang lebih hati-hati. Itu. Seandainya kalau ada perbedaan, makna perbedaan di sini adalah perbedaan yang sudah disebutkan oleh para fuqaha, bukan orang awam. Itu. Jadi ini sangat penting sekali masalah mandi wajib. Kemudian dikatakan fayata'ahadul mawadi allati yukhsha 'adamu wusulil ma' ilaiha kal ibtain. Fayata'ahadu, harus menyela-nyelai. Mandi itu bukan hanya siram, tapi tangan ini juga berperan aktif untuk menyela-nyelai air di anggota tubuh yang sulit sampai air padanya, seperti ketiak. Tangan harus berperan aktif menyampaikan air ke ketiak. Jangan hanya mandi begitu. Kalau kita hanya mandi begini, otomatis ketiak ini tidak akan terkena air, karena posisinya itu terhalang oleh bahu sehingga air tidak bisa sampai. Sehingga dikatakan fayata'ahadu, harus disela-selai anggota tubuh kita. Diambil air, dimandi, kemudian digosok atau bisa disiram. Ya, yang pasti ini juga wajib. Namanya ibtain, dua ketiak. Wa ma'atif al-batn, dan lipatan-lipatan kulit yang ada di perut. Ya, seorang yang gemuk, lipatan-lipatan kulit yang di perut itu juga harus berperan aktif tangan untuk menyela-nyelai sehingga air bisa sampai. Kemudian wal udhunain, telinga juga disela-selai dengan tangan. Karena kalau tanpa kita menyela-nyelai dengan tangan, maka kita siram di atas kepala, yang bagian ini tidak terkena air, padahal yang ini wajib. Kulit atau daun telinga bagian dalam ini wajib karena bisa kelihatan, maka harus disela-selai dengan air. Wa ma baina fakhidhain, dan lokasi yang berada di antara dua paha.
Bagian paha belakang juga banyak yang luput. Mandi. Kalau kita habis mandi tanpa menyelai dengan tangan, coba kita pegang bagian sini. Itu kebanyakan dia kering. Ini juga harus disela-selai dengan tangan bagian paha. Wa ma baina ilyatain. Dua belahan pantat. Dia punya pantat, punya belahan itu juga kita harus kenakan air tanpa disela-selai dengan tangan. Karena kotor, cukup saja disiram. Itu diajarkan oleh Imam Ghazali dalam kitab Sarah Syekh Muhammad Murtada Zabidi. Judulnya Ithaf Sadatil Muttaqin, syarah daripada Ihya Ulumuddin, mengatakan kalau pantat tidak perlu lagi disela-selai, cukup saja kita duduk layaknya mau buang air besar, jongkok, kemudian disiram, masuk air di dua sela-sela. Begitu cara mandi wajib yang diajarkan oleh para fuqaha, bukan hanya disiram. Nah, di sini ada masalah tentang orang yang belum sunat. Mas'alatu ghuslil aklaf. Aklaf itu artinya orang yang belum sunat. Nah, itu ay ghuslu ma tahta jildati kulfatil lati tuqta'u indal khitan. Dia punya kemaluan itu kulit yang belum disunat, itu juga ketika mandi wajib harus sampainya air pada kulit tersebut. Ini dikatakan oleh beliau. Fi ghusli hayy yajibu isalul ma ila ma tahta kulfati aklaf, yaitu menyampaikan air di bawah kulit orang yang belum sunat, kulit kemaluan orang yang belum sunat, di bawahnya. Fa in ta'azzara wusulul ma ilaiha shalla kafaqidit tuhurain fayajibu alaihi alqada. Seandainya memang air tidak bisa sampai ke kulit tersebut, maka dia solatnya itu seperti orang yang tidak berwudu dan tidak bertayamum. Wajib baginya qada ketika sudah sunat. Nah, sehingga masalah khitan ini kan terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan wajib, dan ini yang mayoritas. Ada juga mengatakan sunnah di mazhab yang lain. Nah, saya pernah bahas di majlisnya Al-Habib Abu Bakar tentang masalah hukum khitan indal madhahib al-arba' dari perspektif 4 madhab. Fi ghuslil mayit yughassalu wa la yusalli alaihi inda ramli. Adapun orang yang meninggal dunia belum sunat, ya muslim, meninggal dunia muslim belum sunat, fi ghuslil mayit yughassalu, tetap dimandikan, wala yusalli alaihi inda ramli, tapi menurut pendapat Imam Romli tidak perlu disolatkan. Itu menurut Imam Romli, karena beranggapan masih belum suci. Wa yatayammamu wa yuyammamu ba'da ghuslihi wa yusalli alaihi inda Ibnu Hajar. Namun menurut Ibnu Hajar sudah ditayamumkan. Tayamum setelah dimandikan. Setelah itu baru disolatkan. Itu menurut Ibnu Hajar. Pakailah yang Ibnu Hajar. Ya, kasihan kalau yang Imam Romli